Pemerintah melalui Menteri Budi Gunadi Sadikin menyatakan setiap penerima SMS vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan wajib untuk divaksin. Mereka yang menolak akan menghadapi konsekuensi hukum sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini diperkuat oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiarie. Menurutnya, mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan bisa dipidana. Ancaman hukumannya penjara paling lama 1 tahun atau denda 100 juta. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak setuju bila negara mewajibkan vaksinasi COVID-19. WHO berpendapat langkah meyakinkan masyarakat jauh lebih efektif untuk menarik masyarakat agar mau divaksin daripada mewajibkannya. Lantas, sudah tepatkah langkah pemerintah yang menerapkan sanksi hukuman bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin? Benarkah masyarakat tidak lagi berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya? Tim TV One mengabarkan. Ya, layakkah menolak vaksin ini dipidana? Kita langsung berbincang dengan kedua narasumber. Tapi yang sudah bergabung bersama kami sudah ada Prof. Edward Omar Syarif, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Wamen. Selamat pagi, Pak Wamen. Selamat pagi, Mbak. Pak Wamen sehat, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Wamen, ini banyak masyarakat yang juga masih bingung, boleh diberikan pencerahan, Pak. Sebenarnya pidana yang akan dikenakan, sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat yang menolak vaksin COVID-19, ini seperti apa maksudnya, Pak? Jadi begini, ini saya mau luruskan dulu, Mbak ya. Monggo. Jadi tadi saya mendengar narasinya itu tidak benar-benar juga tuh. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan, Pasal 5, maka pada hakikatnya vaksin itu adalah hak. Jadi setiap orang itu secara bertanggung jawab, bebas untuk menentukan pelayanan kesehatan seperti apa yang akan dia terima. Tetapi apabila kita merujuk kepada 2 undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, maka vaksin itu merupakan suatu kewajiban. Ini yang pertama ingin saya jelaskan. Yang kedua yang ingin saya tegaskan bahwa baik Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, semua ini adalah undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Dalam konteks ini, maka hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium. Artinya apa? Artinya sebagai sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum jika peranata hukum apabila peranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Dalam konteks kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap warga negara untuk menerima vaksin, ini tidak serta-merta ketika warga menolak lalu kemudian dipidana penjara. Tidak demikian. Karena dalam fungsi ultimum remedium itu pasti ada persuasi, pasti ada ajakan, pasti ada himbauan. Oleh karena itu yang diutamakan dalam konteks melaksanakan kewajiban pemerintah adalah sosialisasi. Siapa yang melakukan sosialisasi ini? Yang melakukan sosialisasi ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengajak masyarakat apa arti penting dari vaksin. Apa dampak ketika seseorang tidak mau menerima vaksin. Apa tanggung jawab seseorang terhadap kesehatan orang lainnya apabila mereka menolak vaksin. Jadi kita masih mengedepankan secara persuasif dengan sosialisasi, himbauan dan lain sebagainya. Demikian, Mbak. Ya, oke. Pak Wamen, terima kasih atas penjelasan yang cukup komprehensif ya, Pak ya. Pak, artinya Pak, undang-undang yang Pak Wamen sebutkan tadi itu sebetulnya udah diimplementasikan kan di negara kita itu sejak pandemi ini bergejolak, Pak? Betul.
Jadi begini ya, mengapa saya katakan dalam dua undang-undang itu merupakan suatu kewajiban. Memang kalau kita mencari di dalam kedua undang-undang tersebut tidak ada bahasa yang secara ekspresif lebih, secara eksplisit mengatakan setiap warga negara wajib untuk vaksin, tidak ada. Tetapi ketika kita merujuk kepada Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, pasal 14 itu dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi untuk pemberantasan wabah penyakit menular, itu ada ancaman pidananya. Pidana itu tidak hanya pidana penjara, ada pidana denda maksimum Rp1.000.000 atau denda denda Rp1.000.000 atau pidana penjara maksimum 1 tahun. Ketika kita beralih kepada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai karantina kesehatan, itu ada dalam konteks pasal 93. Saya selalu mengatakan pasal 93, kemudian pasal 14 yang tadi saya sebutkan, ini adalah blanket norm. Blanket norm itu apa? Norma kabur. Itu memang biasa dalam perumusan suatu norma. Karena apa? Dalam kedua norma tersebut, hukum pidana itu merupakan sarana yang paling akhir untuk penegakan hukum. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika orang menolak vaksin, ketika misalnya ada orang yang melanggar aturan kekarantinaan kesehatan, atau ada orang yang melanggar undang-undang mengenai wabah penyakit menular, maka aspek persuasi, ajakan, himbauan itu yang lebih diutamakan. Ketika kemudian pada suatu taraf tertentu memang apabila sudah tidak bisa lagi, baru kemudian pidana. Pidana itu pun tidak serta-merta lalu pidana penjara, bisa saja dikenakan pidana denda atau pidana administrasi lainnya. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksin, masing-masing daerah itu mengeluarkan peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut. Mengapa demikian? Harus dipahami bahwa situasi penularan COVID-19 di masing-masing daerah itu kan berbeda antara satu dengan yang lain. Siapa yang mengetahui mengenai tingkat penularan adalah masing-masing daerah. Oleh karena itu diberi kebebasan kepada daerah akan mengatur lebih lanjut baik dalam peraturan daerah, peraturan gubernur, bupati maupun wali kota. Oleh karena itu kita lihat sanksinya kan bermacam-macam. Ada yang 5 juta, ada yang 250.000 dan lain sebagainya. Pak Wamen, singkat Pak, kalau memang misalnya nanti sudah membayar denda atau diberikan sanksi, berarti tidak perlu divaksin lagi? Atau gimana? Tidak demikian, begini ya, karena saya mau mengatakan tujuan, sekali lagi, tujuan itu bukan untuk mengenakan sanksi. Tujuan itu bukan untuk kita mendapatkan denda dan lain sebagainya, tetapi mengapa pemerintah mewajibkan vaksin? Ini adalah dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jadi intinya itu, poinnya itu bukan pada soal penerapan sanksi, tetapi poinnya bagaimana supaya masyarakat itu dengan kesadaran secara sukarela mau menerima vaksin. Jadi kemudian jangan dialihkan bahwa kalau nanti kemudian orang sudah membayar denda atau kalau misalnya dia sudah menjalani penjara kemudian tidak perlu vaksin. Tidak demikian. Tidak demikian. Herd immunity juga tidak tercapai begitu ya Pak ya? Betul. Jadi jangan dialihkan kebijakan pemerintah itu ke dalam penerapan sanksi, tidak demikian. Jadi mengapa diwajibkan? Ini adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, Pak Wamen, kita lanjutkan diskusi kita pagi ini Pak Wamen. Bersama Pak Wamen juga sudah bergabung Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, yang juga nanti akan kita ajak berdiskusi. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.